Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 20 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian, setelah debat calon presiden ketiga yang digelar pada Minggu, 7 Januari 2023 yang mengandung unsur saling serang pribadi antara Anies Baswedan Capres No. Urut 1 dengan Prabowo Subianto Capres No. Urut 2. Hal menimbulkan polemik di masyarakat. sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Pada saat debat, Anies menilai kinerja Prabowo selaku Menteri Pertahanan nilai 11 dari 100. Pada tanggal 11 Januari 2023, pengamat tata kota dari Forum Warga Jakarta, Fakta, Azaz Tigor Nainggolan memberikan nilai-nilai 5 dari 100 pada kepemimpinan Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dikatakan Tigor menanggapi Anies yang memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto debat Capres ketiga akhir pekan lalu. Menurut Tigor, faktor yang membuat Capres nomor urut 1 itu mendapatkan nilai jeblok adalah banyaknya program yang tak berjalan. Salah satunya, janji kampanye membangun rumah down payment, DP, 0 rupiah. Kalau lihat pengalaman Jakarta, apa yang Pak Anies lakukan selama jadi gubernur itu banyak juga program-program yang nggak jalan. Misalnya rumah DP 0 rupiah, ujar Tigor saat dikonfirmasi, Selasa 9 Januari. Anies sendiri diketahui menurunkan target penyediaan rumah DP 0 rupiah dari 232.214 unit ke 9.081, berdasarkan Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah, RPD, 2023 hingga 2026. Polemik Kampung Susun Bayam. Selain itu, Tigor juga menyoroti polemik Kampung Susun Bayam yang tak bisa dihuni warga lantaran adanya masalah tarif sewa. Tigor menilai, Anies dari awal sudah salah menugaskan PT Jakarta Propertindo, Jakpro, yang merupakan BUMT. Karena menjadi BUMT, maka harga sewa yang harus diberikan kepada warga tidak bisa menggunakan subsidi. Jika diberikan murah, maka Jakpro malah akan merugi. Lalu, Tigor juga menyoroti soal masalah prioritas di Jakarta seperti macet dan banjir yang tak ada progres perbaikannya selama era Anies. Mantan Menteri Pendidikan itu dianggapnya tak membuat program baru untuk menuntaskan persoalan utama itu. Transportasi publik, gak ada YG baru selama Anies. Apa yang baru? MRT dah ada sebelum Anies. Dia cuma meresmikan doang. Jalur sepeda menurut saya juga nggak efektif, publik lihat sendiri. Itu kan cuma mercusuar, jelas Tigor. Kalah di PT UN. Lebih lanjut, Tigor juga menyoroti soal Anies yang kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, soal Kali Mampang. Anies dalam putusan pengadilan diminta untuk membersihkan kali tersebut. Terus banjir yang di Mampang itu kan digugat, Anies dihukum harus bersihin kali. Sumur resapan juga, banyak mobil malah kejeblos. Jadi Anies, nilainya, 5 dari 100 lah, pungkas Tigor.